Assalamualaikum. Aku Elis, beauty expert dari DC Malang. Kali ini aku bakalan bagi-bagi informasi mengenai acne 101. Di sini siapa sih yang gak pernah jerawatan? Pasti beruntung banget deh hidupnya. Kali ini aku bakalan jelasin perbedaan antara purging dan juga breakout, proses-proses terjadinya jerawat, apa aja yang memicu timbulnya jerawat, bagaimana cara mengatasi kulit berjerawat, dan juga kandungan-kandungan skincare apa sih yang cocok untuk kulit yang sedang berjerawat. Yang pertama aku mau jelasin perbedaan antara purging dan juga breakout. Jadi purging itu suatu kondisi di mana kulit kita itu lagi beradaptasi dengan produk yang baru kita gunakan. Nah, biasanya ditandai dengan munculnya mikrokomedo secara cepat di tempat-tempat yang memang biasa muncul jerawat. Nah, untuk kemunculannya sendiri itu nggak lama guys, kurang dari 1 bulan itu bakalan hilang. Nah, untuk cara mengatasi purging itu kita bisa mengurangi intensitas penggunaan produk yang baru kita gunakan. Kita bisa pakai seminggu 2 kali atau 2 hari sekali. Nah, untuk bahan aktif yang biasanya memicu purging itu adalah retinol, terus AHPHA atau eksfoliator. Kalau breakout itu adalah kondisi di mana kulit kita itu tidak cocok dengan suatu kandungan tertentu. Biasanya ditandai dengan munculnya mikrokomedo, kemudian meradang dan timbul jerawat. Nah, untuk kemunculannya itu biasanya di tempat-tempat yang tidak biasa muncul jerawat di wajah kita. Dan durasinya itu berlangsung lebih dari 1 bulan. Nah, untuk mengatasi breakout sendiri itu kita harus menghentikan produk yang bisa membuat kulit kita breakout. Kemudian beralih menggunakan facial wash yang gentle dan juga moisturizer yang bisa menenangkan kulit. Jangan lupa juga pakai sunscreen, bisa physical sunscreen atau chemical sunscreen yang memang ditujukan untuk kulit yang berminyak atau berjerawat. Kemudian yang kedua yaitu proses terbentuknya jerawat. Nah, jerawat itu akan melalui 3 fase. Yang pertama fase non-inflammatory. Nah, di fase ini biasanya timbul karena adanya penumpukan sel kulit mati dan kotoran di folikel rambut. Nah, penyumbatan folikel rambut akan membuat kulit merasa dehidrasi sehingga kelenjar sebaceous itu akan menghasilkan sebum yang berlebihan untuk menghindari kulit sangat kering. Nah, sebum yang berlebihan ini akan bercampur dengan sel kulit mati dan juga kotoran sehingga menyumbat folikel dan memicu timbulnya komedo. Nah, penyumbatan folikel yang dekat di bawah permukaan kulit dan menonjol keluar itu bisa memicu timbulnya whitehead. Sedangkan penyumbatan folikel yang terbuka di kulit itu memicu timbulnya blackhead. Nah, kemudian dari sebum yang menumpuk ini, bakteri yang ada pada kulit yaitu Papilionibacterium acnes akan mencerna lipid pada sebum sehingga mengkontaminasi dan juga menginfeksi folikel yang tersumbat hingga dapat memicu timbulnya peradangan. Nah, waktu peradangan ini jerawat berada di fase yang kedua yaitu fase inflammatori. Nah, di fase inflammatori peradangan yang terjadi secara intens dan terus-menerus itu bisa menyebabkan papul. Peradangan terus berlanjut bisa memicu timbulnya pustul, dan jika penyumbatan itu semakin dalam ke kulit dan juga peradangannya semakin besar, itu bisa menyebabkan atau menimbulkan nodul bahkan sis. Sis itu adalah benjolan berisi nanah seperti bisul. Nah, saat jerawat udah mulai mereda, itu jerawat udah berada di fase yang ketiga yaitu fase post-inflammatory. Nah, di fase post-inflammatory ini biasanya muncul bekas jerawat atau acne scars. Bisa PIH atau bekas jerawat kehitaman yang diakibatkan karena produksi melanin yang berlebih. Terus PIE yang disebabkan karena adanya pelebaran pembuluh darah.
Terus kemudian hypertrophic scars, yaitu bekas jerawat yang menonjol keluar, itu biasanya disebabkan karena produksi kolagen yang berlebihan. Dan atrophic scars atau cekungan atau bopeng yang disebabkan karena produksi kolagen yang kurang. Nah, untuk kandungan-kandungan yang bisa digunakan di tipe-tipe bekas luka jerawat, untuk PIH karena kehitaman, jadi kalian bisa menggunakan produk-produk eksfoliator atau produk-produk pencerah. Bisa pakai retinol, AHA, BHA, dan juga vitamin C. Nah, sedangkan untuk PIE karena bekas jerawatnya itu kemerahan, kalian bisa pakai kandungan skincare yang untuk menenangkan. Bisa pakai niacinamide juga. Nah, untuk tipe bekas jerawat yang menonjol keluar itu nggak bisa pakai skincare guys, jadi harus treatment di dokter. Kemudian untuk atrophic scar, yaitu bekas jerawat atau bopeng, itu kalian bisa menggunakan produk yang menambah produksi kolagen pada kulit, atau bisa juga dengan treatment di dokter. Kemudian tips-tips perawatan kulit berjerawat itu sebenarnya ada 3 yang paling penting, yaitu cleansing, moisturizing, dan juga protecting. Untuk cleansing, kalian bisa mencuci wajah maksimal 2 kali sehari, terutama habis olahraga atau sebelum tidur. Kalian bisa pakai produk-produk yang gentle dan dikhususkan untuk kulit berjerawat. Pastikan kulit kalian itu selalu terhidrasi dan pakai moisturizer dengan kandungan humectant. Terus cleansernya itu juga harus yang gentle dan jangan lupa pakai sunscreen. Kemudian apa aja sih habit-habit yang bisa memicu timbulnya jerawat? Yang pertama yaitu membersihkan wajah menggunakan washcloth. Itu bisa mengiritasi kulit. Yang kedua, hati-hati dalam penggunaan face scrub. Nggak boleh setiap hari, cukup seminggu 1 kali aja. Kemudian yang ketiga, memencat jerawat sendiri itu juga bisa memicu semakin parahnya peradangan dan bisa menimbulkan PIH. Kemudian yang keempat, aktivitas outdoor tanpa sunscreen. Sunscreen itu berguna untuk melindungi kulit kita dari polusi dan juga sinar UV. Kemudian yang kelima, berganti-ganti skincare secara cepat karena merasa tidak ada perbaikan di kulit kalian. Karena kulit kalian itu butuh yang namanya adaptasi guys. Jadi jangan terlalu sering berganti-ganti skincare. Mencuci muka terlalu sering dan juga lupa mencuci muka sebelum tidur itu juga bisa memicu timbulnya jerawat. Cara merawat kulit yang berjerawat, yang pertama kalian harus minum air secukupnya, jauhi stres, jauhi begadang, rutin olahraga, hindari makanan-makanan yang mengandung yodium, gula, kopi, dan minuman-minuman yang berkarbonasi. Kemudian kurangi juga makanan-makanan yang berminyak seperti daging merah, susu full cream, gorengan, mentega, minyak kelapa. Perbanyak konsumsi sayur dan juga buah-buahan. Hindari menyentuh wajah ketika tangan masih kotor. Kandungan-kandungan yang aman digunakan untuk kulit-kulit yang lagi berjerawat itu kalian bisa pakai niacinamide, witch hazel, tea tree oil, salicylic acid, sulfur, glycolic acid, zinc, dan soy. Sekian informasi dari aku, semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau ada pertanyaan mengenai jerawat atau konsultasi mengenai kondisi kulit, kalian bisa komen atau DM Instagram aku. See you, bye-bye.